hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Yang saya hormati seluruh peserta acara komitmen 100 Smart City, kira-kira begitu ya istilahnya. Pak Suwono yang saya hormati, para narasumber yang juga saya muliakan, dia pasti akan ditinggalkan. Jadi kuncinya adalah komitmen di setiap level, mau level bawah, tengah maupun atas, harus punya komitmen beradaptasi. Nah, salah satu yang merevolusi adalah, mungkin sudah disampaikan, adalah revolusi informasi. Kapanpun kita bisa tahu kalau ada terjadi masalah di Eropa, di mana real time. Ada pengeboman di Inggris, malam hari kita baca di detik yang sama, siang hari di sini. Ada riweh-riweh kita di Bandung. Karena ini rakyatnya bukan rakyat pedesaan, warganya warga urban, mereka punya kebiasaan mengkonsumsi informasi. Menurut survei Pak Suwono, orang Bandung itu pegang HP seperti Bapak ini 3 jam sehari. Karena online, beli jilbab online, beli batik online. Sekarang semua apapun akan online, ini mah hanya masalah waktu. Sok sebutkan apapun urusan transaksi antara satu pihak dengan pihak lain, suatu hari semuanya akan online. Termasuk mencari jodoh juga sudah terjadi online. Orang-orang Amerika yang sangat-sangat sibuk, susah bergaul, banyak mencari jodohnya ke Rusia lewat situs online. Orang Rusia gadelis tapi ekonominya kalah jauh dengan Amerika, jadi gitu. Jadi ya. Dan mohon maaf, sekarang saya baca prostitusi juga sudah menyebar lewat online. Ya. Jadi artinya kita sebagai negara itu mau gini-gini aja atau kitanya yang duluan lebih cerdas. Itulah semangat Kota Bandung. Kurang teh asa panglung lumayannya nya. Punya software 360-an. Padahal Singapura ada 1.600 online selfie. Jadi orang mah urusan yang bergeser ke digital, untuk ukuran Indonesia ya Prof, kita sudah sangat banyak kira-kira begitu. Tapi kalau dibandingkan dengan negara yang sudah lebih dulu dengan kehidupan digitalnya masih jauh. Singapura 1.600, kita 360. Itu PBD sudah mulai naikkan data-data, itu yang paling basic. Level 2-nya adalah Smart City yang interaktif, ngantri online, kan begitu ya. PPDB online itu interaktif karena diinput oleh masyarakat. Nah, interaktif ini yang banyak dinamikanya. Kalau masyarakatnya ngerti dan pintar, kadang-kadang tidak ngerti, nitip ke orang dan seterusnya kan. TKD juga kita sudah tahu, IRK kan itu interaktif. Nah, mimpi kita adalah level 3. Level 3 itu mesin ke mesin, kira-kira begitu ya. Dan sekarang ketahuan dengan sistem mana yang kinerjanya di bawah 50%, mana yang tinggi ketahuan. Walaupun masih ada perilaku yang negatif ya. Menitipkan, menginput masih ayat gitu. Jadi ayat calo menginputkan jam kerja. Jadi Pak Inspektur harus berhasil menemukan oknum-oknum yang masih mencoba menyiasati aturan, padahal udah kita sejahterakan sedemikian rupa. Jadi itu warga yang mengukur dengan dua yang dia lihat di jalan. Maka geng yang banyak lihat di jalan, di SUB, maaf ya, Pol PP kan begitu ya, DPM atau Dinas PU, itu kerjanya itu kelihatan di jalan. Tapi kalau kayak Pak Eri, perdagangan ada aktivitasnya, tapi pentingnya plus minusnya kan susah. Ya, dilihatnya ini dagang, jadi data, maka data jangan keliru.
kayak mengukur Gini rasio, ya. Katanya tinggi, katanya rendah, bingung saya. Udah saya publikasi Pak, Gini rasio Bandung 0,3. Ternyata salah metodologi, padahal timnya tim akademisi Pak yang kita. Ternyata menurut versi lain masih 0,4. Bingung deh kita. Nah makanya One Data Policy ini harus clear lah ya. Terus hidup itu ya, jangan bangga dengan pujian Pak. Kita banyak pujian hari ini, tapi kita fokus ke penyakit kita aja. Ya. Nah penyakit kita apa banyak sekali ya. Mudah-mudahan terus. Sampai suatu hari kita kerja nikmat jadi PNS di Bandung. Pencapaian baik, survei baik, terus kitanya juga sejahtera, kerja by system kan enak. Oleh karena itu Pak, Bu ya, saya ini memerintahkan Mbak Pelitbang untuk survei 4 bulan sekali. Jangan gini, kata pemerintah pusat LPPD kamu ranking 6 gitu. Pas disurvei di bawah, warga tidak bahagia, ya, pelayanan buruk ini gitu. Jadi secara kami mengukur 2 arah Pak. Ya. Maka kalau nggak ngerti ngisi dilatih cara mengisinya kan begitu ya. Tapi jangan-jangan dengan sistem apps ini ketahuan, berarti selama ini orang kerja hanya di bawah 50%. Atasannya tidak tahu karena si bawahan ngakunya bekerja, padahal hanya setengah waktu Pak. Karena waktu ditanya oleh mesin ini, dia tidak bisa mendeskripsikan apa yang dia kerjakan. Dia hanya bisa mendeskripsikan apa yang dia kerjakan ternyata setinggi 50%. Berarti artinya dia harus dikasih tambahan kinerja, itu poinnya dengan mesin ini, dengan apps ini ya. Nah, sehingga berarti mun badan sehat mah kita teh larinya masih biasa-biasa, padahal bisa lebih kencang lagi. Selama ini kita nggak tahu kan, kita mengira kita tahu, ternyata dengan IRK ini ketahuan. Nah saya titip ya kepada dinas-dinas. Saya apresiasi rata-rata yang kinerjanya paling tinggi itu di kecamatan. Tepuk tangan untuk para camat. Jadi dan para mantan camat, tepuk tangan untuk para mantan camat. Semua berevolusi ya. Di 2013 sampai 2017 cara kita kan pelan-pelan. Tapi kan akhirnya sekarang kita panen Pak. Kami tidak gurung gusuh tahun pertama, wah asal heboh gitu ya. Orang Sunda mah laukna beunang caina herang gitu ya kan gitu ya. Tapi sekarang kan kita memanen. Sampai suatu hari itulah sebenarnya ya pemerintahan di Indonesia profesional kelas dunia kan begitu. Melayani publik, warganya bahagia ya. Kita kurang duit, nah ada itu mah proses ya. Pengen bikin flyover 10 cukup nangani hiji ya dicicil. Tapi urusan melayani publik, urusan kebahagiaan, urusan terjadinya perubahan, kita harus tunjukkan semangatnya. Makanya peran asisten hari ini kan lebih besar coba bandingin dengan dulu-dulu. Karena dititipkan tanda kutip ya, mengawasi, mengontrol para kepala SKPD di bawah keasistenan masing-masing dan seterusnya. Terus kami juga ada insentif inovasi Pak kalau di Bandung. Jadi siap dan ini akan menjadi indikator kinerja para kepala SKPD. Mohon maaf pidatonya rada lemes ya, maklum. Sehari 7 agenda isinya pidato semua. Lulus ternyata. Itu saja, terima kasih hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Wali Kota Bandung untuk tetap di tempat. Di tabnya ini sudah ditutup ya? Penandatanganan kesepakatan bersama selesai dan selanjutnya mohon berkenan Bapak Wali Kota Bandung
menerima penyerahan dan kami lanjut dengan hormat Bapak Marcelus Abdinata sebagai Direktur Network Fiber Science CBN berkenan hadir ke depan untuk bisa menyerahkan sensor cuaca observer weather yang akan diterima oleh Bapak. Ya. Yang lain Pak. Nanti ada penjelasan langsung aja Pak sekarang Pak. Ya. Sedikit aja belum diserahkan. Belum diserahkan. Oke, weather station ini untuk pemantau cuaca jadi satu perangkat bagian dari Kota Bintan untuk memberikan informasi tentang curah hujan, arah angin, kemudian ultraviolet, solar flare, kemudian juga bisa digunakan datanya untuk meramalkan kondisi cuaca. Jadi dan ini akan dipasang untuk di tahap awal ini adalah 30 kecamatan untuk kita berikan bagian dari Maksudnya satu kecamatan satu. satu kecamatan satu untuk bagian dari CSR dan kami untuk Kota Bandung. Jadi Bapak Ibu, itu contoh ya, kita memprediksi cuaca, basisnya kecamatan, jadi sebenarnya kecamatan comment centernya harus terus diupdate, ditambahi, dipercanggih, bukan jadi hanya ruangan pajangan saja, kira-kira gitu ya. Ini ada mesin pemantau cuaca ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa diinformasikan skala kecamatan ke warga. Turnuhun, saya terima